Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat FSH yang hebat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat FSH yang hebat, saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Bulan di mana kita perlu melakukan refleksi atas perjalanan kehidupan kita selama ini. Apabila kita melihat perjalanan bangsa kita ini, sesungguhnya Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, masih banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, termasuk diantaranya persoalan-persoalan ekonomi. Seperti masalah kemiskinan, masalah kesenjangan antara kaya dan miskin, masalah pengangguran, dan banyak persoalan-persoalan ekonomi lainnya. Tentu sebagai muslim kita terpanggil untuk membantu berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan merujuk kepada nilai-nilai Islam. Bila kita melihat persoalan-persoalan kemiskinan dan juga apalagi pada saat ini muncul isu-isu seperti pinjaman online yang mungkin akhirnya mengakibatkan gunungan hutang yang berlipat ganda yang akhirnya menyebabkan depresi dan beberapa kasus bahkan berakhir dengan kematian. Nah, ini tentu saja perlu kita antisipasi dengan berbagai upaya. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah kita memasyarakatkan perencanaan keuangan secara islami sejak dini. Karena dengan perencanaan keuangan islami yang dini, kita akan berupaya untuk membantu mengeluarkan persoalan-persoalan keuangan ini dan bisa meningkatkan kesejahteraan baik tidak hanya di tingkat keluarga tapi juga di tingkat umat dan bangsa. Apa itu sebenarnya perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan adalah serangkaian upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan keuangan secara lebih sistematis dan disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, sesungguhnya dalam kehidupan ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan hidup. Kita bisa mengkategorisasikan menjadi kebutuhan yang sifatnya primer, sandang, pangan, papan, lalu kebutuhan yang sifatnya sekunder seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, bahkan kebutuhan yang sifatnya tersier seperti hiburan, rekreasi, dan seterusnya. Nah, terkadang ada di antara kita yang memang mencukupkan diri untuk bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan pendapatan yang kita peroleh, dan bahkan kita bisa mengalokasikan pendapatan-pendapatan tersebut disesuaikan untuk kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Karena memang sesungguhnya dalam Islam itu mengajarkan agar kita bisa meninggalkan generasi-generasi yang kuat di belakang kita. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah yang justru akan membuat beban bagi umat dan bangsa. Dan di antaranya di dalam Islam ada ajaran mengenai warisan, mengenai wasiat, yang dimana di situ ada hak bagi keturunan kita terhadap harta yang telah kita miliki dan kita tinggalkan. Nah, dalam Islam sesungguhnya ada aturan dalam konsumsi. Dalam konsumsi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan juga dalam Islam, misalnya di dalam hadis bahwa ketika kita melakukan konsumsi, ketika kita makan, maka dalam perut itu ada alokasi hanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara atau untuk nafas. Demikian pula ketika kita mendapatkan rizki dari Allah, maka kita perlu mengalokasikan ke dalam 3 pos besar.
Pertama adalah pos pengeluaran sehari-hari untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang yang menjadi kewajiban kita untuk kita nafkahi, seperti untuk pasangan, untuk anak-anak, dan bahkan mungkin untuk orang tua kita, untuk kerabat kita yang memang masih membutuhkan. Dari penghasilan itu kita bisa menyisihkan sepertiga untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu kemudian sepertiga yang kedua dalam ilustrasi adalah untuk minum. Di sini adalah kita gunakan untuk investasi yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan kita, yang tujuannya tidak lain adalah tadi untuk mengkompensasi dari nilai inflasi. Karena kita tahu bahwa setiap tahun kita menghadapi inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, dan tentu saja kalau hanya mengandalkan dari penghasilan kita, bisa jadi penghasilan akan tetap, tetapi harga-harga barang dan jasa yang kita butuhkan naik. Nah, ini bisa dikompensasi dengan investasi, dan sesungguhnya banyak sekali instrumen investasi secara Islami yang bisa kita manfaatkan, seperti misalnya mungkin secara properti ya, kemudian misalnya emas, perak, dan kemudian juga sekarang telah banyak instrumen investasi Islami yang bisa kita manfaatkan. Misalnya sukuk ya. Dengan berinvestasi di sukuk, kita sesungguhnya tidak hanya berupaya untuk mengambil keberuntungan ataupun profit dari nilai sukuk kita di masa yang akan datang, yang akan kita peroleh setiap bulannya dari imbal hasil, tetapi juga kita bisa berkontribusi untuk pembiayaan pembangunan. Banyak sekali infrastruktur yang dibangun dengan dana sukuk. Misalnya gedung-gedung perkuliahan di perguruan tinggi keagamaan Islam itu dibangun dari dana investasi sukuk. Dan tentu saja dengan berinvestasi di sukuk, kita tidak hanya berinvestasi untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk bangsa dan umat. Kemudian sepertiga yang ketiga, yaitu untuk bernafas. Nah, disinilah momentumnya sangat tepat dengan bulan Ramadan, bulan berbagi kebahagiaan, bulan menanggung solidaritas kepada sesama. Di sini kita ada hak di dalam harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan, dalam bentuk zakat, infak, sodako, dan wakaf, atau yang disebut sebagai ziswaf atau filantropi Islam. Dan bulan Ramadan tidak hanya kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah yang diwajibkan kepada setiap individu muslim, tetapi juga mungkin disinilah waktu yang tepat untuk kita mengeluarkan zakat mal, zakat harta kita, dan zakat-zakat lainnya yang sudah nisab dan haul ya. Dan sesungguhnya dari harta yang kita keluarkan untuk zakat, infak, sodako, dan wakaf, itu sesungguhnya di mata Allah itu akan dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat, sebagaimana di dalam ayat Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah sebagaimana orang yang menanam satu butir, dan dari satu butir itu kemudian tumbuh menjadi 7 batang, dan dari setiap batang itu menghasilkan 100 buah. Artinya dari 1 rupiah yang kita infakkan, yang kita sodakohkan dengan ikhlas di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah dan subhanallah ya. Artinya kalau kita memakai matematikanya manusia, ketika kita punya uang misalnya 1 juta lalu kita infakkan menjadi 100.000, maka uang kita akan berkurang menjadi 900.000. Tetapi dalam matematikanya Allah justru 100.000 ini akan dilipat gandakan 700 kali lipat sehingga menjadi 7 juta rupiah. Tentu saja orang-orang akan berlomba-lomba ya, kalau kita mengeluarkan 100.000 lalu menjadi 7 juta rupiah. Dan itulah janji Allah, dan Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengkhianati terhadap janji-janjinya. Dan disinilah kemudian umat Islam didorong untuk terus melakukan zakat, infak, sodako, dan wakaf. Dan juga untuk wakaf sendiri, itu di dalam hadis dinyatakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin
au ilmin yuntafa'u bi, aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila seorang anak Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah dalam bentuk wakaf yang terus mengalir pahalanya meskipun orangnya telah tiada. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya meskipun telah wafat. Nah, disinilah kita diminta oleh Allah untuk terus menginfakkan harta kita di jalan Allah, dan itu insya Allah manfaatnya akan dirasakan oleh umat. Zakat yang kita salurkan, kita sekarang bisa menyalurkan secara lebih produktif, ya. Anak-anak yang berprestasi yang masih kekurangan dana untuk melanjutkan kuliah bisa melanjutkan sekolahnya dengan dana zakat yang disalurkan melalui beasiswa. Demikian pula orang-orang yang masih membutuhkan santunan biaya untuk modal usaha bisa diperoleh melalui zakat produktif yang kita salurkan. Demikian pula untuk wakaf, mungkin kita bisa merasa iri kepada orang-orang tua kita yang mampu berwakaf dengan harta mereka, dengan tanah mereka yang luas gitu ya, untuk mendirikan masjid, madrasah, pesantren, ya, kemudian makam, jalan dan sebagainya. Tetapi di saat sekarang kita menghadapi kelangkaan tanah, ya, di mana terkadang untuk membeli rumah yang kita gunakan untuk tempat tinggal kita harus melakukan pembiayaan di bank syariah yang periodenya bisa tahunan bahkan puluhan tahun. Tetapi ada terobosan-terobosan. Sekarang kita bisa berwakaf secara jama'i, secara kolektif, secara berjamaah dengan melalui wakaf uang. Dengan wakaf uang tersebut secara berjamaah nanti kita membangun aset-aset yang dibutuhkan umat, baik itu untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, ya, sarana ibadah dan sebagainya yang memang dibutuhkan umat, yang pahalanya insya Allah mengalir kepada kita meskipun kita telah tiada, dan manfaatnya terus bisa dirasakan oleh umat dan bangsa ini. Demikian sambutan dan juga kuliah 7 menit di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita ketahui, yang kita dapatkan dari ilmu ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita juga bisa berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat di bidang ekonomi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.